Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Masih top tema 3, subtema 2. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menuliskan kalimat efektif yang tepat dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa dan tata aturan ejaan yang tercantum dalam PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Tata aturan yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama adalah tanda baca, yang kedua penggunaan huruf kapital, yang ketiga penulisan singkatan dan akronim. Nah, pada pertemuan ini kita akan lebih jelas membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif harus memiliki unsur-unsur penting dalam sebuah kalimat, yaitu memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan. Paling tidak kalimat efektif itu hanya memiliki subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Sedangkan predikat ialah tindakan atau kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Sedangkan objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut terjadi. Contohnya, Bait mendemonstrasikan televisi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini adalah contoh kalimat tidak efektif ya, karena ada kata-kata yang banyak disebutkan. Ada ya kata-kata yang terlalu banyak disebutkan. Nih, bait itu merupakan subjeknya, mendemonstrasikannya predikat, televisinya itu objek, dan bapak-bapak ibu-ibunya itu adalah keterangan ya. Kalimat efektif yang baik menggunakan kosakata baku dalam penulisannya. Untuk melihat apakah kata baku yang kita gunakan sudah baik dan sesuai aturan, kita bisa melihatnya dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik itu secara online atau dalam bentuk buku. Ini contohnya apotik, yang bakunya itu adalah apotek. Izin, kata bakunya izin. Antri, kata bakunya antre. Fotosintesa, kata bakunya fotosintesis. Hisap, kata bakunya isap. Bertanggung jawab, harusnya bertanggung dipisah spasi kemudian jawab. Itu adalah contoh-contoh kata baku dan kata tidak baku yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masih banyak contoh yang lain, karena pada pertemuan beberapa minggu yang lalu juga ibu sempat bahas mengenai kata baku dan kata tidak baku ya. Nah, pada pertemuan ini selain menulis kalimat efektif, nanti juga kita akan belajar menulis pernyataan umum, kemudian isi dan interpretasi dari teks eksplanasi. Kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Contohnya nih, seperti yang tadi sudah ibu jelaskan, bahwa kalimat ini adalah kalimat tidak efektif karena ada para bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu adalah contoh yang salah. Itu contoh kalimat tidak efektif. Lalu apa sih kalimat efektif yang betulnya? Tadi ibu juga sudah jelaskan bahwa kalimat efektif itu minimal ada subjeknya ya, predikat atau objek juga. Nah, yang betulnya adalah Bait mendemonstrasikan televisi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi tidak usah menggunakan kata para. Nah, sekarang cobalah baca teks eksplanasi berikut ini. Saat ini komunikasi antar manusia semakin mudah berkat temuan telepon. Ditemukan alat komunikasi yang pertama oleh Alexander Graham Bell. Pada saat bermukim di London, Bell sempat belajar tentang percobaan yang dilakukan oleh Hermann Ludwig von Helmholtz yang bisa menghasilkan bunyi yang terdengar nyaring.
Kemudian suara yang keluar dari mulut saat berbicara, Bell pelajari pada tahun 1865. Itu adalah contoh teks eksplanasi yang menceritakan tentang penemuan telepon. Nah, dari situ kita bisa tuliskan mana yang termasuk kalimat tidak efektif, mana juga kalimat yang efektifnya. Nah, contohnya yang pertama, kata yang tidak efektifnya itu temuan, harusnya adalah penemuan. Kemudian yang keduanya, contoh kalimat tidak efektifnya itu yaitu ditemukan alat komunikasi ini yang pertama oleh Alexander Graham Bell. Halusnya, Alexander Graham Bell adalah orang yang pertama kali menemukan alat komunikasi ini. Jadi itu kalimatnya diperbaiki. Kemudian London. Kalimat London yang di kata yang pertama itu hurufnya kecil, seharusnya nama tempat itu huruf besar. Kemudian suara yang keluar dari mulut saat berbicara, harusnya pada tahun 1865 Bell mempelajari lebih mendalam tentang suara yang keluar dari mulut saat berbicara. Nah, itu materi untuk hari ini. Untuk tugasnya silahkan disalin di buku tulis, diubah menjadi kalimat efektif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada sebuah teks yang menceritakan tentang Antonio Santi Giuseppe Meucci. Nah, itu teksnya boleh dibaca, kemudian setelah dibaca boleh diisi pertanyaannya. Mana yang termasuk pernyataan umum, mana yang termasuk isi, mana yang termasuk interpretasi, dan seterusnya. Itu saja untuk tugas hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.